Sudah balik ke main session belum semuanya? Atau ada yang belum? Sudah ya? Sudah lengkap ya? Bisa on cam semua ya? Nah, yang belum on cam, silahkan on cam ya. Jadi tadi di pretest kelompok saya cukup banyak yang kurang gitu ya, Irman Jaya sama yang lain ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kurang-kurang itu kan kelihatan gitu ya. Jadi kalian kurangnya gimana saya juga tahu akhirnya gitu ya. Apa yang nggak kalian dapatkan atau belum kalian tahu gitu ya. Jadi kan penting ya. Jadi kalau kalian tadi sharing kata mungkin di kelas belum diberi gitu ya. Akhirnya kan saya juga tahu gitu ya. Oh ternyata di kelas kalian masih kurang. Jadi nggak apa, kalian kurang bilang gitu. Jadi kita tahu kekurangan kalian di mana gitu. Nah, jadi paling tidak tadi informasinya seperti itu ya. Jadi nanti tolong disimak videonya. Setelah itu nanti ada pembahasan. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya berharap laporan terakhir itu sangat maksimal gitu ya. Karena dari beberapa laporan hanya cenderung kalian ketika dihadapkan dengan jurnal hanya cenderung mencuplik kutipan. Maksudnya gini, ketika diminta apa sih aplikasi diambil dari jurnal gitu ya. Aplikasi untuk misalnya kemarin analisa apa gitu ya. Karena hanya sekedar analisa ini untuk ini gitu ya. Padahal maksudnya bukan seperti itu gitu ya. Maksud saya gitu ya. Kalian bisa membahas jurnal itu. Misalnya aplikasinya untuk A, metode ini aplikasi untuk A. Bukan hanya sekedar itu gitu ya. Kalian bahaslah dikit gitu ya, review dikit gitu ya. Kok bisa digunakan untuk aplikasi ini tuh ceritanya gimana sih gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Karena kalau kalian hanya mencupluk itu ya analytical thinking kalian akan kurang terasah gitu ya. Ya banyak. Nah, apa contohnya tadi seperti kalau kalian tadi mungkin ada beberapa yang di pretest gitu kan akhirnya kelihatan gitu ya. Jadi kalau analytical thinking itu kan asalnya dari habit reading gitu ya, membaca gitu ya. Jadi kalau kalian habitnya masih kurang gitu ya, habit membacanya masih kurang gitu ya, ya pasti akan terlihat gitu ya, mana yang siap, mana yang nggak siap gitu ya. Nah, harapan saya tolong lebih diasah gitu ya. Jadi jangan sekedar hanya collecting jurnal, diambil sedikit gitu ya. Nah, jadi tolong dibahas gitu ya. Nanti mungkin di praktikum terakhir ini akan saya tunjukkan gitu ya. Akan saya tunjukkan istilahnya cara mencuplik jurnal gitu ya. Cara membacanya gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar kalian mencuplik bagian itu sekelumit gitu ya. Padahal jurnal itu kalau kalian baca gitu ya, itu kan tebel ya, 9 halaman gitu ya. Itu kalau kalian asal muasal 9 halaman atau 10 halaman yang kalian baca gitu ya, itu asalnya dari mungkin bisa 100 halaman gitu ya. Peneliti asal itu bisa menulis dalam 100 halaman gitu ya. Ketika ditulis di jurnal, tulisan itu kan sangat kecil gitu ya. Itu mungkin hanya fontnya ukuran 8 gitu ya. Atau mungkin 9 gitu ya, 8 atau 9 poin gitu ya. Fontnya ukurannya sangat kecil gitu ya. Dan dipisah jadi 2 kolom lagi ya. Bukan 1 kolom gitu kan. Kebanyakan rata-rata 2 kolom gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kalian logikanya gitu ya, 100 halaman disingkat jadi halamannya 10 atau 7 halaman gitu ya. Itu kan sebenarnya materinya sangat luas gitu kan. Tapi kenapa kok yang kalian ambil hanya 1 kalimat gitu ya. Dari ratusan halaman. Logikanya seperti itu gitu ya. Ya, ada apa gitu ya. Nah, itu logika berpikirnya ya. Nah, jadi padahal kalian tuh ngambilnya dari peneliti asal tuh ya 100 halaman gitu atau 50 halaman. Nah, ketika kalian ambil di laporan kok hanya sekedar jadi 1 halaman gitu ya. Nah, berarti kan kalian masih belum bisa menginterpretasikan hasil yang ada atau yang dituliskan oleh peneliti itu gitu ya. Nah, itu yang nanti perlu kalian explore lagi gitu di laporan hari ini gitu ya. Nah, yang belum on cam bisa on cam nanti ya. Jadi ketika diskusi nanti harapan saya bisa on cam semua ya. Sekarang kita sama-sama simak videonya gitu. Video praktikum hari ini. Semoga cukup jelas gitu ya. Kalau ada nggak jelas nanti bisa tanyakan ke saya atau ke Bu Widayati ya. Nah, silahkan disimak ya. Sudah terlihat semua ya?
Praktikum Pengantar Teknik Kimia 2 atau Laboratorium PPTK 2, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Laboratorium PPTK 2 melayani praktikum kimia fisika yang dilaksanakan pada semester gasal dan praktikum kimia organik pada semester genap. Dalam masa pandemi COVID-19, kuliah dan praktikum pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, video ini dibuat dengan harapan supaya dapat menjadi penuntun dan sekaligus memperlancar jalannya praktikum bagi mahasiswa. Praktikum kimia organik dengan kode mata kuliah 12100091 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program studi teknik kimia pada semester kedua. Sebelum memutar dan menyimak video ini, mahasiswa disarankan untuk membaca modul atau petunjuk praktikum kimia organik terlebih dahulu agar mahasiswa menjadi lebih paham tentang maksud atau tujuan percobaan, dasar teori yang relevan, bahan dan peralatan yang digunakan, cara melakukan percobaan, serta cara menganalisa data percobaan yang diperoleh. Video ini akan menampilkan peragaan percobaan praktikum kimia organik di laboratorium sebagai dasar bagi mahasiswa untuk memahami materi kuliah terkait kimia organik. Kami menyadari bahwa video ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami akan sangat berterima kasih atas adanya berbagai masukan atau saran yang membangun dari semua pihak yang terkait. Semoga pelaksanaan praktikum kimia organik dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan kita semua. Selamat menempuh praktikum kimia organik secara daring. Tema praktikum kimia organik acara 6 adalah analisis pati. Tujuan percobaan acara 6 adalah menganalisis kadar pati dari bahan alam yang merupakan bahan makanan. Praktikum analisis pati 2 kegiatan, yaitu hidrolisis pati dan analisis. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum adalah NaOH, HCl, Vehling A, Vehling B, glukosa, methylene blue, dan pati. Alat-alat percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1 buah labu didih 500 ml, 3 buah Erlenmeyer 250 ml, 1 buah gelas beaker 250 ml, 1 buah gelas ukur 250 ml, 1 buah labu ukur 100 ml, 1 buah corong, 1 buah pipet tetes, 1 buah filler, 1 buah pipet volume pH universal, dan kertas saring. Alat titrasi yang digunakan diantaranya buret, 1 unit klem, dan 1 unit statif. Alat hidrolis yang digunakan adalah pemanas dan pendingin balik. Prosedur cara kerjanya: masukkan 5 gram pati ke dalam labu, kemudian tambahkan 250 ml HCl2n. Kemudian labu dihubungkan dengan pendingin balik dan pemanas dihidupkan. Pada waktu-waktu tertentu, labu dikocok dengan hati-hati. Campuran dipertahankan dalam kondisi mendidih selama 2 jam. Kemudian pemanas
hilang dan terbentuk endapan warna merah bata. Teteskan indikator methylene blue ke dalam campuran yang panas tadi. Gunakan pipet untuk mengambil dan meneteskan methylene blue. Titrasi larutan dalam keadaan mendidih, dilanjutkan terus sampai warna biru menghilang. Pada saat ekivalen tercapai, cairan akan terlihat jernih atau tidak dan warna biru yang tampak terlihat pada beningan. Dan pada dasar Erlenmeyer, Gimana? Lebih jelaskah ketika lihat video? Atau lebih bingung? Gimana? Atau ada yang salah, Pak, dari video tadi gitu? Atau ada yang prosedurnya kurang? Atau seperti apa? Komentar kalian ketika sudah lihat video itu. Gimana? Ada komentar kah dari kalian? Ya, jadi kalau pendingin tadi juga sama kan ya. Jadi beberapa waktu lalu juga pendinginnya sebaiknya jangan Liebig gitu ya. Pendinginnya juga reflux misalnya gitu ya. Nah, itu juga masih mungkin perlu dikoreksi gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah di lab beneran gitu ya, ya berarti harus bisa membedakan kapan menggunakan Liebig, reflux gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika memanaskan pun tadi sebenarnya juga harusnya menggunakan pendingin gitu ya. Jadi ya biar larutan Veilingnya juga tidak menguap terlalu banyak. Karena kalau Veilingnya menguap terlalu banyak, artinya konsentrasinya itu kan tambah pekat gitu ya. Semakin tinggi gitu ya, logikanya gitu ya. Nah, jadi ketika sesuatu itu senyawa, jadi kalian harus tahu gitu ya karakter yang masing-masing senyawa gitu ya. Mungkin kalau ada senyawa yang tinggi, oke gitu ya. Mungkin kita tidak perlu pendingin pun masih oke gitu ya. Karena masih ada batas toleransi gitu. Tapi ketika apalagi jumlah senyawa kalian itu kecil atau tadi contohnya Veiling itu jumlahnya sangat kecil, mungkin kalau di total hanya sekitar 10 mili gitu ya. Itu kan sangat sedikit gitu ya. Kalau kalian panaskan terlalu lama, mungkin akan pekat gitu ya. Turun volumenya gitu ya. Jadi 10 mili jadi 5 mili atau mungkin 7 mili gitu ya. Ketika turun ya mungkin konsentrasinya kan jadi lebih tinggi gitu ya. Semakin pekat gitu ya. Nah, jadi harusnya ya hangat gitu ya. Bukan saya mendidik gitu ya, hangat gitu, sekedar hangat gitu. Yang penting reaksi itu bisa berjalan. Karena kita menghindari volume yang berkurang terlalu banyak gitu. Karena itu akan menimbulkan error juga sebenarnya gitu ya. Jadi faktor error kalau kita belajar kimia analisa error itu kan macam-macam datangnya gitu ya. Ada datangnya dari human error gitu ya. Ada datangnya error itu dari alat, ada error itu dari bahan gitu ya. Tapi kan sebisa mungkin kita bisa meminimalkan error itu gitu ya. Semua faktor error gitu ya. Jadi error faktor itu sangat banyak gitu. Jadi nah, bisa mungkin kalau kalian kerja di lab penelitian apapun ya minimalkanlah faktor error gitu ya. Jadi error itu jangan dijadikan suatu alasan gitu ya. Sebisa mungkin jangan dijadikan alasan gitu. Jadi kalau kalian kimia analisa tiba-tiba prediksinya atau hasilnya meleset jauh gitu ya dari yang sudah ditentukan gitu ya. Ya jangan menyalahkan alatnya gitu ya. Mungkin kalau alatnya masih bisa kalian akali ya kalian masih bisa gitu ya, kerja dengan bagus gitu ya.
Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita ya, jadi nanti tolong disimak gitu ya. Biar kalian mungkin cukup paham gitu ya tentang analisa pati gitu ya. Sebenarnya simple gitu ya, tricky gitu ya, nggak terlalu repot gitu ya. Jadi pada analisa pati ini, tadi mungkin di kelas saya ini kita menggunakan metode Fehling untuk analisa kuanti gitu ya. Untuk analisa kuanti ini metodenya Fehling. Di dalam Fehling ini ya termasuk atau include dengan literasi gitu. Jadi kalau ada yang bilang kita menggunakan literasi ya betul juga gitu. Tapi literasi itu masih masuk di bagian proses dari metode Fehling gitu. Nah, jadi metodenya sendiri kita pakai Fehling ya untuk kuanti gitu ya. Nanti akan juga saya berikan beberapa gitu ya. Metode apa lagi sih yang bisa kita gunakan untuk penentuan pati selain metode itu gitu ya. Yang mungkin gitu ya. Nanti mungkin ada dari kolega saya beberapa gitu ya. Nanti akan saya tunjuk. Sudah terlihat semua ya PowerPoint-nya? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang analisa pati gitu ya. Nah, jadi topik terakhir di praktikum ini. Semoga laporan kalian bisa maksimal gitu ya. Kita belajar dulu ya. Sejarah sekilas gitu ya. Nanti kalian bisa cari detailnya. Jadi pati itu berasal dari starch kalau kita Inggris gitu ya. Kalau bahasa Jermannya adalah starch. Ya, yang artinya itu kuat gitu ya. Jadi ada artinya ada strong, stiff, strength, stiffen gitu ya. Itu artinya kuat. Pati itu asalnya dari bahasa Jerman gitu ya. Kalau di Yunani, jadi ada dua asal muasal pati gitu ya. Ada dari Jerman dan ada Yunani. Kalau kita belajar sejarah gitu ya. Jadi kalau kita belajar sejarah, pati itu ada di Jerman dan Yunani gitu ya. Asal muasalnya dari situ gitu ya. Orang Yunani nyebutnya amilon atau kita di Indonesia bilangnya amilum gitu ya. Makanya di Indonesia kadang-kadang ada yang nyebut pati, ada yang nyebut amilum gitu ya. Kalau kita bilang amilum itu artinya kita ikut bahasa Yunani gitu ya. Amilon gitu ya, asalnya. Tulisannya seperti ini. Tulisannya seperti ini. Jadi tapi dibacanya amilon gitu ya. Tulisannya seperti itu, tapi kalau dibaca amilon. Artinya not milk, tidak digiling. Nah, jadi karena asal muasalnya memang mereka menemukan bangsa Yunani, memang menemukannya asal muasalnya bukan digiling gitu ya. Kalian bisa cari sejarahnya seperti apa gitu ya. Pabrik pertamanya di mana gitu ya. Apa namanya gitu ya. Ada semua gitu ya kalau kalian cari gitu ya. Di Jerman pun juga ada gitu ya. Jadi yang memang apa ya? Memang cukup bersejarah gitu ya. Nah, jadi asal muasalnya ada dua itu ya, dari Jerman dan Yunani. Jadi bangsa Jerman dan bangsa Yunani gitu ya. Ada Stark dari Jerman, kalau Amilon berarti dari Yunani gitu ya. Nah, yang sampai sekarang kita yang kenalnya ada pati, ada amilum gitu ya. Nah, pati atau amilum itu adalah polimer karbohidrat. Ya. Memang ada embel-embel polimer, berarti kalian harus paham gitu ya. Polimer itu berarti rantai monomer yang tersusun sangat banyak gitu ya. Jadi monomernya nggak tahu kita jumlahnya berapa gitu ya. Bisa 2, bisa lebih dari 100, 1000 dan lainnya gitu ya. Nah, yang penting adalah susunan dari monomer gitu ya. Atau kumpulan dari monomer itu adalah polimer gitu ya. Nah, dan pati itu adalah kumpulan dari monomernya adalah glukosa gitu ya. Monomernya berupa glukosa. Kalau itu tersusun sangat banyak dan ada ikatan glikosidik gitu ya antar glukosa tadi, itu jadi pati atau amilum gitu ya. Jadi pati atau amilum itu adalah polimer dari monomer yang berupa glukosa gitu ya. Dan terbentuk karena adanya ikatan glikosidik. Tadi di praktikum di pretest saya, kelompok saya tadi sudah menyebutkan ikatannya adalah 1,4 glikosidik gitu ya. Nah, polisakarida itu. Nah, itu kalau kita di tumbuhan gitu ya, itu biasanya mereka gunakan sebagai bentuk cadangan atau untuk menyimpan energi gitu ya. Nah, jadi polisakarida itu di situ. Kalau di tumbuhan sebagai
penyimpan gitu ya. Ya misalnya di ketela mereka menyimpannya dalam bentuk buah gitu ya. Nah, macam-macam ya. Jadi nanti kalian bisa studi lagi gitu ya. Tapi intinya secara umum gitu ya, secara umum. Jadi enggak semuanya gitu ya. Secara umum kalau kita di tumbuhan, polisacharida itu digunakan sebagai cadangan energinya mereka gitu ya. Untuk tumbuh gitu ya. Nah, yang itu kemudian kita konsumsi gitu ya, kita olah gitu ya. Nah, pati atau amilum itu secara umum terdapat di makanan pokok kita gitu ya, yang kita konsumsi gitu ya, sehari-hari gitu ya. Ya bisa dari nasi, gandum gitu ya, singkong atau kentang atau jagung gitu ya. Kalau mungkin suka nasi jagung gitu ya. Nah, sifat pati macam-macam ya. Umumnya berupa bubuk putih atau serbuk gitu ya. Tidak berasa, tidak berbau, tidak larut dalam kondisi dingin gitu ya. Nah, atau tidak larut juga di alkohol. Secara umum ini ya pati seperti itu. Nanti kalian bisa cari atau berikan informasi dari MSCS gitu ya. MSCS-nya pati itu atau amilum itu seperti apa sih? Nah, kalian bisa cari tahu ya. Secara umum ada dua. Ada amilosa dan amilopektin. Kalau kita belajar pati gitu ya, secara umum ada dua bentuk. Amilosa dan amilopektin. Kalau amilosa itu ada dua bentuk juga. Bentuk linear dan bentuk helix. Yang di sini ini adalah bentuk helix. Bentuk linear artinya lurus gitu ya, rantai lurus. Bentuknya lurus. Kalau ini bentuknya adalah helix. Helix ini identik dengan struktur DNA kalian. DNA atau RNA kalian ya. RNA manusia gitu ya. Bentuknya adalah helix. Nah, ini bentuknya seperti ini, amilosa. Amilopektin bentuknya bercabang. Jadi kalau bercabang itu pasti namanya amilopektin. Kalau rantainya helix atau linear itu adalah amilosa. Kalau di amilosa hanya ada ikatan 1,4 glikosidik ya. Tapi kalau di amilopektin ada dua jenis ikatan. 1,6 glikosidik dan 1,4 glikosidik. Nah, diingat-ingat ya. Jadi kalau di amilopektin itu ada dua ikatan. Kalau di amilosa, baik itu linear atau helix, itu cuma ada alfa 1,4. Nah, ngitung 1,4 dari mana? Satunya dari sini ya, ngitungnya. Ngitungnya dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini juga sama, ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Makanya ikatannya 1,4. 1,6 juga sama, ngitungnya seperti itu gitu ya. Makanya dapatnya alfa 1,6 glikosidik gitu ya. Nah, menghitungnya kira-kira seperti itu ya. Nanti detailnya mungkin akan ada di kimia organik atau apa gitu. Saya nggak tahu ya. Nanti kita lihat ya. Tapi yang penting adalah di praktikum ini kalian tahu gitu ya. Nah, ini bentuk pati gitu ya. Nah, kalau bentuknya adalah amilopektin atau bentuknya tadi adalah linear. Kalau ini adalah untuk amilosa gitu ya. Ini bentuk amilosa kalau kita buat konformasi kursi gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk amilopektin. Yang atas adalah untuk amilopektin, yang bawah itu adalah untuk amilosa, baik itu linear ataupun helix gitu ya. Nah, yang bawah adalah itu. Nah, ini sekarang tadi mungkin ada pertanyaan juga dari Bu Jayati ketika kalian pretest gitu ya. Jadi karbohidrat atau sakarida itu secara umum ada 4, atau ada yang bilang nyebut 3 gitu ya. Jadi 4 itu ada macam-macam, ada mono, di, oligo, sama poli ya. Tapi ada juga yang nyebut 3, mono, di, sama poli gitu ya. Ya itu opsional gitu ya, terserah gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, monosakarida contohnya apa? Ini ada fruktosa, glukosa, galaktosa. Nanti kalian bisa cari lagi ya. Apalagi selain ini yang masih masuk monosakarida gitu ya. Jadi ada beberapa. Jadi nggak hanya ini gitu ya. Jadi yang saya berikan ke kalian tuh nggak harus kalian makan mentah-mentah gitu ya. Kalian harus bisa menjabarkan lagi gitu ya. Di sakarida juga sama. Ada banyak. Tapi di sini saya berikan contohnya 3 gitu ya. Ada sukrosa, maltosa, galaktosa. Sukrosa itu adalah gabungan antara fruktosa dengan glukosa. Maltosa itu adalah glukosa gitu ya. Kalau laktosa itu adalah gabungan dari galaktosa dan glukosa. Ini saya berikan gambarannya. Jadi kalau kalian belajar dengan saya gitu ya, saya akan berikan ilustrasi seperti ini gitu ya mungkin ya. Karena kalian biar paham gitu ya, lebih mudah menangkap gitu ya. Nah, sedangkan kalau pati itu termasuk atau starch itu termasuk polisakarida gitu. Strukturnya gambarnya kira-kira seperti ini. Kumpulan dari
monomer berupa glukosa. Nah, yang terikat 1,4 tadi ya, ikatannya glikosidik. Nah, makanya di sini ada gambarnya, saya gambarkan glukosa gini ya. Nah, contohnya fruktosa, sukrosa itu ada di mana sih? Ada di permen gitu ya. Nah, jadi kalau kalian makan permen, ya itu ada sukrosanya gitu ya. Laktosa ada di mana sih? Ada di susu gitu ya, contohnya. Kalau laktosa dipecah ya jadi dua gitu ya, ada glukosa, galaktosa. Sukrosa kalau kita pecah tadi ada fruktosa dan glukosa gitu ya. Nah, kalau pati ada di mana? Ya, misalnya ada di telur gitu ya. Nah, kalau kita pecah ya bisa jadi oligo. Jadi ini adalah bentuk oligo. Ya, oligo itu adalah ini, sedangkan ini adalah disakarida, ini adalah monosakarida. Ya, jadi kalau ini laktosa adalah disakarida, ini adalah bentuk monosakarida. Sukrosa juga sama, ketika kita pecah jadinya ini, gitu ya. Jadi kalau starch ini adalah poli, ini adalah bentuk oligo, ini adalah bentuk disakarida, sedangkan yang terakhir ini adalah bentuk monosakarida. Ya, jadi kalau kalian makan telur, kalau tubuh kalian bisa, istilahnya bisa mereduksi pati gitu ya, itu kalian juga akan dapatkan glukosa gitu ya. Jadi tubuh kalian juga sumber glukosa itu banyak gitu ya. Ya, sekarang yang jadi masalah adalah metabolisme tubuh kalian itu mampu enggak gitu ya. Semakin tua kita, umur kita gitu ya, metabolisme itu akan makin turun gitu ya. Makin enggak bagus gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan kita mungkin kena diabetes dan lain-lain gitu ya. Karena gula itu tidak bisa dikonsumsi lagi gitu ya. Nah, jadi penyakit itu juga datangnya dari kita gitu ya. Jadi cara kita merawat diri kita sendiri gitu ya. Dan gimana kita istilahnya memanajemen nih untuk kita makan yang bagus gitu ya. Nah, kalian harus tahu kapan harus makan ini ya. Usia-usia mungkin seperti kalian 18-an, 20 tahunan mungkin metabolismenya ada di puncak gitu ya. Metabolisme kalian ada di puncak. Kalian makan apapun mungkin oke gitu ya. Makan karbohidrat, makan pati seperti ini oke. Tapi mungkin kalau sudah tua makanan pati pun jadi kurang bagus gitu ya. Nah, terlalu banyak jadi kurang bagus ya, karena pencernaan atau metabolisme tubuh cenderung berkurang gitu ya. Jadi cenderung bisa malah menyebabkan beberapa penyakit turunan gitu ya. Maksudnya turunan dari metabolisme yang tidak berjalan dengan optimal gitu ya. Nah, itu gambarannya ya. Jadi secara umum kalau ditanya kelompok itu ada 3 atau 4 oke ya. Paling enggak kalian tahu ada mono, di, dan poli gitu ya. Kalau oligo itu opsional sebenarnya. Jadi ada orang yang atau ada peneliti yang memang bilang oligo, ada yang enggak gitu. Itu tergantung ya, tergantung. Nah, sekarang kita belajar ini rangkuman. Ini saya, jadi kalau belajar dengan saya akan berikan rangkuman. Tapi kalian harus bisa paham dan menjabarkan atau mencari sendiri ya dasarnya. Jadi kalau saya pasti berikan rangkumannya gitu ya. Jadi secara umum sifatnya dari mono, di, dan polisakarida itu ini. Jadi mono dan di itu pasti larut di air, gitu ya. Jadi kalau kalian punya glukosa murni itu pasti larut di air, gitu ya. Sedangkan polisakarida, contohnya tadi pati, itu tidak larut di air ya. Ya. Jadi sudah tahu semua ya, tadi clear ya. Nah, sedangkan yang kedua, semua mono dan disakarida itu dapat dikristalkan. Ya, kalau kalian punya glukosa, gula, bentuknya kristal gitu ya. Sedangkan poli itu tidak dapat dikristalkan, makanya bentuknya serbuk. Ya, kan nggak pernah kalian dapat pati kristal gitu kan, nggak ada ya. Karena itu juga polimer yang memang sulit dikristalkan gitu ya. Nah, yang poin yang ketiga yang penting adalah semua monosakarida dan disakarida itu seperti maltosa gitu ya. Dan laktosa itu adalah gula reduksi. Nanti kalian cari, gula reduksi itu apa sih? Pengertiannya apa gula reduksi itu? Kenapa bisa disebut gula reduksi itu ya? Jadi gula itu ada dua, gula reduksi dan gula non reduksi. Jadi kalau kita balik lagi, maltosa, laktosa ini itu adalah gula reduksi, sedangkan sukrosa ini gula non reduksi, gitu ya. Nah, alasannya kenapa kok disebut non reduksi dan reduksi, gitu ya? Kalian cari gitu. Nah, kenapa kok disebut reduksi dan non reduksi? Nah, poin yang keempat yang kalian penting tahu, gitu ya, yang kalian perlu tahu. Semua mono dan disakarida itu adalah gula, kecuali polisakarida. Nah, jadi kalau sukrosa kita masih nyebutnya gula, gitu ya. Maltosa kita masih nyebut gula, laktosa gula. Tapi nggak ada orang bilang
gula pati gitu kan, nggak ada ya, kan nggak pernah dengar juga kan orang nyebut beli apa, tepung atau gula pati, atau kan pasti bilangnya tepung gitu ya, tepung jagung atau tepung apa gitu ya. Ya, pasti bilangnya seperti itu. Nggak ada orang bilang gula gitu ya. Karena memang bukan golongan gula gitu ya. Nah, jadi yang ada yang disebut di pasaran atau di masyarakat itu memang mereka sebenarnya apa ya, sudah orang-orang kita itu sudah mengacu dari negara-negara, mungkin karena kita dijajah Belanda gitu ya. Karena sudah mengacu dari situ gitu ya. Nah, contohnya kalau kalian nyebut garam gitu ya. Itu kan garam itu juga istilah yang memang kita itu menganut gitu ya, salt gitu ya, asal muasalnya kan dari sana kalau kalian belajar sejarahnya gitu ya. Nah, jadi ada 4 poin utama ini yang memang kalian harus tahu gitu ya. Nah, makanya nggak ada orang bilang beli tepung itu sebagai gula gitu kan, nggak ada ya. Tepung dan gula itu kan kalau di kita juga berbeda istilahnya gitu ya. Nah, jadi paling nggak kalian tahu gambarannya gitu ya. Nah, siapkan analisa pasti itu ada macam-macam gitu ya. Kalau kita belajar, ini hanya beberapa yang saya berikan ke kalian. Nanti di akhir presentasi akan saya tunjukkan gitu ya. Analisa pati yang sekarang banyak dikembangkan ya, termasuk kolega-kolega saya juga mengembangkan analisa pati gitu ya. Dengan metode yang lebih advance gitu ya. Lebih advance, lebih simple, lebih ramah lingkungan mungkin gitu ya. Lebih cepat juga gitu ya. Nah, ini kalau yang di sini ini adalah metode konvensional gitu ya. Ada Moritz. Kalau berbasisnya gula produksi mungkin ada beberapa, ada 5 ini gitu ya. Ada Benedict, ada Tollens, ada Velling, ada Berfoot, ada Selivanov gitu ya. Mungkin yang terakhir ada iodine. Nah, jadi ada beberapa analisa pati yang sifatnya konvensional. Untuk yang non konvensional nanti kita bahas nanti saya tunjukkan gitu ya. Saya tunjukkan yang non konvensional itu seperti apa. Mereka di negara lain sudah sampai mana sih analisa pati gitu ya. Biar kalian tahu perkembangannya di negara lain itu seperti apa gitu ya. Jadi biar kalian nggak seolah-olah hanya mengajarkan Velling gitu ya. Nah, suatu saat kalau Velling itu jadi sesuatu yang dilarang gitu ya, karena mungkin permasalahan lingkungan gitu ya, atau mungkin karena environmental, atau mungkin apa ya mungkin safety-nya atau apanya dilarang gitu ya, suatu saat mungkin ya, karena dianggap tidak green chemical mungkin ya. Nah, kalian bisa cari metode lain apa yang cukup untuk analisa pati gitu ya. Jadi ini adalah metode-metode konvensional. Nah, kita uraikan satu persatu. Jadi kalau di saya, kalian harus paham gitu ya. Saya sudah berikan gambaran, nanti kalian harus paham. Pertama, Moritz. Jadi ini saya coba gambarkan ke kalian gitu ya. Ini saya ambil dari beberapa laporan yang dulu dari tempat saya gitu ya. Moritz test gitu ya. Dinamakan Moritz ya karena mungkin penemunya gitu ya. Reaksinya kira-kira seperti ini di kiri kalian gitu ya. Jadi saya gambarkan tabung reaksi dan lain-lain gitu ya. Yang paling penting adalah saya selalu tekankan pada metodologinya itu yang umum gitu ya. Dan dasarnya apa. Jadi masalah kalian nambahkan berapa mili, berapa volumenya, konsentrasinya berapa itu relatif gitu ya. Karena ketika kalian menggunakan metode-metode seperti ini atau berbasis titrasi, itu kan artinya konsentrasi itu kan kalian bisa tentukan sendiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada paten gitu ya, atau harus konsentrasi sekian gitu ya. Jadi kalau kalian nanti di pabrik menggunakan Velling pun seperti di praktikum kita hari ini, kalian nggak akan dapat dengan kondisi yang sama dengan praktikum kita hari ini gitu ya. Mungkin ada yang beberapa yang kalian modifikasi atau kalian ubah. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Pertama ada Moritz test gitu ya. Metodologinya cukup sederhana gitu ya. Ada namanya reagen Moritz gitu. Reagen Moritz itu nanti kalian pakai gitu ya. Nanti kalian cari reagen Moritz itu apa sih senyawanya namanya. Jadi reagen Moritz itu masih nama trivial gitu ya, bukan nama UPAC. Nanti kalian cari. Reagen Moritz itu bisa ditambahkan ke sampel ya, sampel. Jadi untuk ngetes gitu ya. Nah, setelah itu ditambahkan asam pekat. Biasanya kita pakai sulfat, asam sulfat. Nah, nambahkannya melalui dinding, tidak boleh langsung. Karena asam sulfat pekat kalau kalian tambahkan langsung dan misalnya nggak sengaja menetes ke luar atau gimana, itu cenderung berbahaya. Tapi kalau kalian pakai asam sulfat pekat, usahakan lewat dinding gitu ya. Nah, diusahakan menambahkannya lewat dinding, jangan ditetesin langsung ya, atau dituang secara langsung gitu ya. Jadi kalau kalian nanti sudah di lab, tolong diperhatikan seperti itu ya. Nah, dasarnya adalah tes ini untuk menguji ada tidaknya suatu karbohidrat gitu ya. Nah, hasil positif itu ditunjukkan kalau ada warna cincin ungu gitu ya. Nah, gambarannya
kira-kira seperti ini gitu ya. Saya punya 5 senyawa, ada glukosa, laktosa, sukrosa, pati, dan fruktosa. Gitu ya. Kalian bisa lihat mana yang timbul cincin ungu atau tidak. Gitu ya. Nah, saya tidak membahas ini panjang lebar karena kita nggak fokus di sini, gitu ya. Jadi kalian nanti bisa pelajari sendiri. Tapi paling tidak gambarnya seperti ini. Gitu ya. Kedua ada Benedict test. Gitu. Ya, metodologinya juga simpel gitu ya. Sampel kalian bisa tambahkan dengan larutan Benedict. Larutan Benedict itu apa? Kalian nanti bisa cari gitu ya. Terus dipanaskan selama 2 menit di suhu hangat gitu aja, 60-70 derajat. Nah, positifnya dia akan terbentuk endapan merah bata. Gitu ya. Nah, gunanya tes Benedict ini adalah memastikan adanya gula reduksi dalam sampel. Seperti yang tadi kita sepakati gitu ya di awal, di penjelasan awal, starch itu adalah bukan gula reduksi gitu ya, sehingga dia tidak memberikan endapan merah bata. Kalian lihat gitu ya di sini, warnanya tetap biru gitu ya. Nah, artinya Benedict testnya negatif gitu ya. Nah, jadi awalnya starch itu bukan gula reduksi gitu ya. Makanya tadi saya minta kalian nanti di laporan juga cari ya, apa pengertian gula reduksi, non reduksi, contohnya gula reduksi, non reduksi itu apa gitu ya. Nah, jadi sangat banyak, jenis-jenisnya sangat banyak, senyawanya sangat banyak. Nah, ini saya juga berikan sama 5, gambarnya kira-kira seperti ini gitu ya. Kalau kita tes dengan menggunakan uji Benedict, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, endapan merah bata itu adalah bentuk dari Cu2O senyawanya ya. Ya, cuprum oxide. Ya, cuprum oxide. Nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau saya gambarkan ya kira-kira seperti ini simpelnya gitu ya. Jadi kalian akan saya berikan gambaran simpelnya gitu. Sedangkan yang ketiga ada Tollens, atau orang-orang biasanya nyebutnya silver mirror test gitu ya, atau cermin perak gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin orang-orang umumnya nyebut uji cermin perak gitu ya. Ya dinamakan cermin karena nanti hasilnya sama dengan cermin gitu ya. Ketika larutan ini, contohnya larutan ini gitu ya, fruktosa, laktosa gitu ya. Itu kan hasilnya seperti cermin gitu ya. Kalian bisa bercermin di larutan gitu ya. Seolah-olah larutan atau tabung reaksi itu jadi cermin gitu. Nah, itulah namanya, makanya dinamakan silver mirror test gitu ya, atau Tollens. Sebenarnya namanya Tollens, bukan silver mirror, tapi karena hasilnya itu seperti cermin, makanya dinamakan silver mirror gitu ya. Nah, kalau ini kita yang paling penting adalah menggunakan perak nitrat gitu ya. Nah, perak nitrat dan NaOH. Nah, endapannya silver mirror itu adalah endapan perak. Gitu ya. Makanya dinamakan silver mirror karena silver itu kan Ag gitu ya. Nah, tes ini untuk mengonfirmasi ada tidaknya gugus aldehida atau keton gitu. Nah, kalau kalian punya gula reduksi, pasti harusnya positif gitu ya. Atau menunjukkan adanya cermin perak. Jadi cermin perak itu adalah bentuk reduksi gitu ya. Dari Ag plus menjadi Ag. Jadi plus 1 menjadi 0. Nah, bentuk reduksi itu yang nantinya berupa cermin perak itu ya. Nah, yang kalian tampak bisa lihat secara fisik gitu ya. Yang selanjutnya keempat ada barfoot. Nah, kalau barfoot ini itu digunakan untuk mendeteksi mono dan disakarida. Tapi khususnya lebih cenderung untuk mono arahnya gitu ya. Jadi disakarida ya bisa tapi kurang sensitif gitu ya. Nah, jadi sensitivitasnya memang ditujukan untuk analisa monosakarida, bukan disakarida gitu ya. Ya, tapi bisa juga kadang-kadang bisa memberikan hasil yang positif gitu ya. Nah, hasil positif itu ditunjukkan dengan adanya apa sih? Nah, kalau kalian dapatkan endapan merah itu artinya positif gitu ya. Nah, dari semua ini yang monosakarida adalah glukosa. Makanya kalau kalian lihat dari 5 sampel ini glukosa memberikan warna merah gitu ya. Jadi lainnya tidak ada yang memberikan warna merah karena bukan monosakarida gitu ya. Selanjutnya adalah Seliwanov test gitu ya. Nah, kalau ini untuk membedakan aldosa dan ketosa. Nah, nanti kalian cari apa aldosa itu, apa ketosa itu gitu ya. Nah, bedanya gimana aldosa dan ketosa? Senyawa apa saja yang termasuk aldosa dan ketosa itu ya. Nah, jadi aldosa dan ketosa itu kita bisa bedakan dengan Seliwanov. Nah, jadi metodenya juga cukup simpel gitu ya. Nah, kalian bisa tambahkan reagen Seliwanov, terus tambahkan
5 tetes cukup gitu ya, 5 tetes sampel kalian, terus kalian panaskan selama setengah menit gitu ya, cukup gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa kalian bisa lihat. Nah, di metode ini ketosa nanti akan mengalami dehidrasi yang lebih cepat dari aldosa ya. Jadi pemanasan itu tujuannya hanya untuk terjadinya proses dehidrasi ya. Nah, kita bisa melihat ketika dipanaskan dehidrasinya lebih cepat mana? Ketika dehidrasi itu lebih cepat terjadi, artinya itu berarti adanya gugus ketosa gitu ya. Ketika dehidrasi itu lama, ya mungkin aldosa di situ gitu ya. Gambarannya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian amati di kiri itu kan sebenarnya sudah saya gambarkan gitu ya, reagen Berfoot seperti apa, reagen Selivanov seperti apa gitu ya. Nah, tapi saya berharap kalian juga cari ya, namanya apa sih senyawa ini gitu ya. Sedangkan yang selanjutnya ada iodin. Nah, kalau iodin tes ini unik gitu ya. Nah, kalau gunanya reagen iodium itu untuk membedakan partigen glikogen gitu ya, dengan monosakarida atau polisakarida yang lain. Jadi tes ini lebih spesifik gitu ya, untuk pati gitu. Jadi tes ini lebih spesifik. Nah, kalau dari sini kelihatan kan hasilnya starch itu berbeda ya daripada glukosa, fruktosa, sukrosa atau bahkan laktosa gitu ya. Nah, tes ini lebih simpel gitu kan. Hanya hanya kalian kalau punya larutan sampel ditambahkan iodin 3-4 tetes gitu sudah selesai gitu ya, tanpa dipanaskan pun tidak masalah gitu ya, tinggal diaduk atau dikocok gitu ya, akan menunjukkan hasil ya. Kalian bisa amati ada tidaknya pati atau glikogen ya. Nah, selanjutnya kita ke failing test. Tadi saya sudah tanya, failing A, failing B itu apa? Ya, failing A itu adalah campuran antara CuSO4 dengan NaOH gitu ya. Sedangkan failing B tadi yang sudah saya katakan di pretest adalah Rosette salt atau potasium sodium tartrat. Nah, kalau kita reaksikan, kira-kira failing itu seperti ini larutannya ya. Kira-kira failing seperti ini larutannya. Jadi yang kalian dapatkan failing itu ya ini. Jadi kalau ini itu adalah failing A, ini adalah failing B. Kalau kalian panaskan, jadinya larutan failing yang siap digunakan untuk penentuan pati gitu ya, analisa pati atau kadar pati gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, larutan failing ini itu bisa membedakan aldosa atau ketosa gitu ya. Mana yang aldosa, mana yang ketosa gitu ya. Nah, dan juga bisa digunakan untuk membedakan mana yang termasuk gula produksi, mana yang non produksi gitu ya. Nah, tapi ingat ada keterbatasan dari larutan failing ini gitu ya. Nah, larutan failing ini tidak dapat digunakan untuk membedakan atau menentukan aldehyde aromatik. Ya, jadi aldehyde aromatik itu tidak bisa ditentukan dengan uji failing ini. Jadi kalau di larutan kalian tiba-tiba ada aromatik aldehyde gitu ya, nah, pasti tidak akan terdeteksi gitu. Meskipun di dalamnya mungkin ada campuran sedikit pati gitu ya. Nah, mungkin juga sama. Nah, jadi ada keterbatasan gitu ya dari failing test gitu. Yang emang keterbatasan ini nggak bisa istilahnya sulit untuk diakali gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kalian punya aldehyde, aldosa atau yang lain gitu ya, kalian reaksikan dengan tadi, dengan ini, failing, kita bisa ambil sebagai CU-nya 2+ gitu ya. Kira-kira reaksinya seperti ini jalannya. Akan membentuk endapan CU2O tadi ya. Harusnya berwarna merah. Tadi di video juga ada endapan gitu kan ya. Endapan merah gitu ya. Plus karboksilat. Karboksilatnya itu adalah produk samping ya. Bentuknya biasanya mungkin bisa berupa liquid. Nah, kalau ini adalah endapan CU2O. Nah, itu adalah bentuk reduksi juga gitu ya. Dari CU2 menjadi CU1+ gitu ya. Reduksi 1 elektron gitu. Jadi endapan merah. Itu menunjukkan kalau ada hasil positif untuk uji failing ini. Nah, ini mekanisme ini gambarannya gitu ya. Ini gambarannya. Nah, ini masih gambaran. Kalau saya punya glukosa, saya berikan uji, saya lakukan uji failing gitu ya. Nanti hasilnya kira-kira akan seperti ini. Glukosa akan memberikan positif. Ya, uji atau hasil positif terhadap uji failing. Nah,
kalau berwarna biru indikasinya adalah negatif. Tapi kalau ada merah dan ada atau terbentuk endapan warna merah itu positif gitu ya. Nah, berarti di situ ada aldehid atau ada alfa hidroksiketon gitu, di dalam sampel kalian. Indikasinya hanya itu gitu ya. Sedangkan ini mekanisme reaksi gitu ya. Jadi kalian kalau belajar mekanisme reaksi ini saya berikan gitu ya. Nah, mekanisme reaksinya kira-kira seperti ini. Ada penataan ulang. Jadi yang semula-mula aldehid ini ditata ulang gitu ya. Adanya Cu masuk gitu ya. Kapan Cu harus lepas? Jadi di sini Cu mengalami reduksi gitu ya. Cu2+ menjadi Cu+. Nah, jadinya seperti ini, arahnya protonnya di mana sudah saya berikan semua gitu ya. Sehingga diperoleh hasil berupa karbohidrat juga gitu ya, dan endapan. Kalau ini endapan nanti ya. Jadi di sini nanti membentuk endapan, ini adalah karbohidrat karboksilat yang akan diperoleh gitu ya, untuk ini ya. Nah, kan bisa gambarkan sendiri. Kalau misalnya glukosa direaksikan dengan reaksi Fehling gitu ya. Ya, mekanismenya seperti ini, kan gampang, tinggal kalian ganti gitu ya kasusnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Penting kalian masukkan di pembahasan kalian nanti gitu ya. Nah, nanti tolong dicatat gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini paling tidak harus kalian harus ada di laporan akhir gitu ya. Nah, nanti ada pertanyaan pertama misalnya, kalau misalnya saya punya isobutyraldehid gitu ya. Ada lagi yang nomor 2 ada senyawa 2,3 dihidroksipropanal. Ada lagi 3,5 dimetil benzaldehid. Ada yang keempat 3,4,5 trihidroksisikloheksana 1 karbaldehida. Dan yang kelima ada 3,45 trihidroksibenzaldehida. Kalau dilakukan uji Fehling gimana hasilnya kelima senyawa itu? Positif semuakah? Negatif semuakah? Atau ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, alasannya apa? Terus ada pertanyaan lagi yang mungkin cukup unik gitu ya. Mengapa larutan Fehling A dan Fehling B itu secara alamiah dipisah gitu ya? Kenapa kok nggak dijadikan satu gitu ya? Padahal ketika kita pakai itu juga satu kan, dicampur lagi kan. Jadi Fehling A dan Fehling B itu jadi satu gitu kan, larutan Fehling gitu ya. Nah, tapi kenapa awal-awalnya itu Fehling A dan Fehling B dipisah gitu ya? Nah, alasannya apa? Nah, terus tadi mungkin sudah saya tanyakan juga di pretest. Ya, pada analisa Pati itu larutan Fehling perlu distandarisasi atau tidak? Nah, kalau perlu alasannya apa, kalau tidak alasannya apa? Nah, kalau perlu, larutan Fehling itu bisa distandarisasi pakai apa? Jadi senyawanya apa saja gitu ya. Jadi sebutkan itu artinya bisa lebih dari satu gitu ya. Enggak harus satu gitu ya. Jadi standarnya yang bisa digunakan untuk menstandarisasi Fehling itu apa? Nah, banyak kan? Enggak mungkin satu gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Karbohidrat atau sakarida apa yang tidak bisa mereduksi larutan Fehling? Alasannya apa? Kok dia tidak bisa mereduksi Fehling itu? Nah, kalian kalau tahu mekanisme reaksi dan lain-lain tadi harusnya bisa menjawab gitu ya. Kemungkinan sakarida apa atau jenis mana yang tidak bisa mereduksi larutan Fehling gitu. Nah, nomor selanjutnya nomor 5 diuji Fehling. Itu kenapa aldehida atau aldosa gitu ya. Kita bisa sebutnya aldosa itu sifatnya lebih reaktif dari ketosa gitu ya, atau yang punya gugus keton gitu ya. Itu kenapa? Nah, itu. Nah, kenapa? Alasannya kenapa gitu ya? Kok lebih reaktif gitu ya? Pada saat terjadinya reaksi adisi nukleofilik. Jadi saya beri clue gitu ya. Reaksinya ketika uji Fehling, aldosa dan ketosa itu mereka menjalani reaksi adisi nukleofilik. Nah, jadi kalian harus tahu, bisa membahas gitu ya. Reaksinya adalah adisi nukleofilik. Nah, sedangkan yang keenam kalian bisa perlu atau review uji atau karakterisasi lain atau manfaat gitu ya. Jadi analisa Pati itu apa sih manfaatnya? Nah, terus yang terakhir aplikasi atau manfaat dari larutan Fehling. Selain untuk mungkin hari ini penentuan Pati gitu ya. Nah, kalian bisa menjawab itu. Nah, untuk menjawab itu saya berikan contohnya. Jadi saya di awal sudah bilang ke kalian kalau akan memberikan contoh gitu. Nah, kita ke pertama dulu. Ada metode uji atau karakterisasi Pati gitu ya, selain metode konvensional tadi. Nah, ini ada
dari kolega saya gitu ya, penelitian dari kolega saya di Cina sana, ada penelitian gitu ya. Mereka menentukan dari jagung, pati jagung gitu ya, dengan digital image analysis. Jadi mereka menentukannya dari hasil foto gitu ya. Jadi mereka menentukannya bukan dari chemical, tapi hasil dari foto. Jadi hasil dari foto itu dipinjai untuk ditentukan berapa kadar pati. Nah, jadi kombinasi ini bukan hanya orang chemical gitu ya. Kalau kalian belajar, jadi kita bisa kombinasi dengan orang pertanian, kita bisa kombinasi dengan orang sistem informasi, bisa kombinasi dengan orang elektro dan lain-lain. Jadi ilmu teknik kimia juga tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, jadi kalian memang perlu berkolaborasi gitu ya. Nah, jadi ini contoh satu contoh untuk penentuan kadar pati, khususnya ini dari pati jagung gitu ya. Dia dilakukan dengan cara image analysis atau dari hasil foto gitu ya. Nah, untuk videonya ini saya dapat kiriman video ya dari kolega saya itu, nanti mungkin semoga bisa diputar. This Nanti. paper is about the proposal of a new method for the determination of amylose content of maize starches. It involves shooting images of the chosen fields both under normal and polarized light with the same parameter settings. It is convenient and quickly. Although there are thousands or hundreds of starches derived from different plants and organs, most of the starches utilized worldwide comes from a relatively small number of crops. Among them, maize starch is popular, and there is also a wide range of genetic variation available in maize, producing starches with different chemical and functional properties. For the existing methods, there are many shortcomings. The repeatability within laboratories is high, but the reproducibility between laboratories is low, as received in the paper. Otherwise, the amylose and amylopectin standards are derived from potato starch, which contains very little lipid. On the other hand, the starch with higher amylose content have more amylose lipid complex. After complexed with lipids, the complexing ability of the amylose to iodine would be weakened. For quantitative measurements of amylose content, the ideal method should be simple, quickly, inexpensive. It has been proved that amylose plays an important role during the initial stage of gelatinization, and it also has an effect on physical and chemical modification of starches, provided that many new approaches have been developed to predict and characterize the amylose content. Among them, colorimetric method is the most widely applied method and has also revised for many times. Potentiometric titration, size exclusion curve chromatography, and other methods are also introduced in the paper. Techniques of determining amylose content are mainly based on the different physicochemical properties between the amylose and amylopectin fractions. 6 maize starches of different amylose content were used in the experimental work. With the increase of the amylose content, the birefringence of the starch granules decreased. Because increasing the amylose content has the effect of increasing the size of the crystalline portion of the cluster, because the amylose disrupts the packing of amylopectin chains within the crystalline lamella. The software of the Imagi Pro Plus can be programmed to processing the pictures quickly and precisely and eliminate the human factors. All the starch granules with a red margin means it was taken into account by the programs. Here, the Imagi Pro Plus were utilized to process a large number of images. It is very quickly and convenient. IA is the integral area of starch granules under normal light projected on the images. IOD is the integral optical area of the starch granules under polarized light projected on the images.
The correction effect of the IA to IOD made it more trustable and convincing. In this paper, the amylose content of the vaccine is measured by the referenced method was 0, and it was also considered as 0 by the IOD method, which is the base of the new method in this paper. In conclusion, the polarized microscope was for the first time applied to determine the amylose content. Two computer programs made it true that the processing of the images was under the same conditions and eliminated the human operational factors. Nah, jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Perkembangan ini adalah yang dilakukan oleh ini ya, kolega saya ya dari University of Technology di Guangzhou sana ya. Jadi ini adalah video dari dia gitu ya. Jadi kalau kalian dengarkan tadi ya dia narasinya gitu ya, yang naratornya ya dia gitu, yang menarasikan dia. Jadi dia mempresentasikan bagaimana cara mengukur pati atau kadar di pati jagung gitu ya, dengan menggunakan digital image analysis gitu ya. Jadi menggunakan gambar gitu ya, jadi gambar itu ditranslate, ditransform gitu ya, menjadi suatu data gitu ya. Jadi dia tadi menjelaskan kenapa kok kita sekarang menggunakan itu gitu ya. Kalau kalian simak tadi gitu di videonya gitu ya. Ya salah satunya mungkin dengan metode yang konvensional itu butuhkan waktu lama, mahal. Kalian perlu ribet-ribet gitu ya, perlu dalam arti mempersiapkan alat, bahan gitu kan. Ya, mungkin cukup mahal, ekspensif gitu ya. Nah, dengan menggunakan digital image ini harapannya ya kalian kalau punya foto atau kamera HP atau kamera ini cukup gitu ya. Tinggal di foto kita tahu hasilnya. Oh, kadarnya sekian gitu ya. Itu. Jadi penelitiannya ini dia mengembangkan di tahun 2018 gitu. Jadi dan sekarang masih progres juga. Jadi masih berusaha untuk menyempurnakan gitu ya. Menyempurnakan analisa ini gitu ya. Itu pertama gitu ya. This paper is about the purpose of a new method for Nah, jadi dia mempropos atau mengembangkan ini. Nah, jadi it involves shooting. Nah, sedangkan yang selanjutnya ini penentuan kadar starch gitu ya, kadar pati gitu ya, dengan menggunakan near infrared. Gabungan near infrared dan fluorescence spektroskopi gitu ya. Kalau ini dari Waterloo, cukup terkenal universitas ini di Kanada gitu ya, kolega saya ini Vitelli ini ya. Jadi nanti kalian bisa cari gitu ya, Waterloo, University of Waterloo ini cukup terkenal gitu ya, cukup masuk dunia gitu ya, di Ontario sana, kotanya di Kanada. Nah, dan dari Howard University di Washington di Amerika gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini juga kombinasi dari beberapa ilmu gitu ya. Nah, penentuannya berdasarkan near infrared, jadi berdasarkan menggunakan gelombang gitu ya, menggunakan cahaya gitu ya, infrared dan fluorescence spektroskopi. Jadi menggunakan cahaya gabungan itu gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi saya berikan ilustrasi gitu ya. Jadi kalian bisa cari sendiri gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia menentukan dari beberapa macam. Kalau tadi hanya satu macam pati jagung gitu ya. Kalau ini dia sudah mencoba menggunakannya untuk hampir beberapa pati gitu ya. Banyak pati, cukup banyak pati gitu, cukup banyak jenis pati gitu ya. Entah itu pati jagung, pati apalagi gitu ya. Jadi cukup banyak. Jadi tidak hanya kalau tadi hanya masih satu pati, kalau yang sekarang ini dia sudah mengembangkan untuk beberapa pati gitu ya. Dan hasilnya sudah cukup bagus. Ini barusan ya, ini masih hangat gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri jurnalnya. Jadi masih di tahun ini baru terbit gitu ya. Nah, kalian bisa sendiri. Hasilnya seperti apa? Nah, jadi dia menggunakan kombinasi near infrared dan fluorescence spektroskopi untuk menentukan kadar pati atau amilum gitu dari sampel. Nah, ini. Jadi dia sudah menentukan ini. Nah, ini adalah absorbansi dengan panjang gelombang. Terus ada pemodelan gitu ya. Nah, jadi peneliti-peneliti di sini dia istilahnya mempropos model baru gitu ya. Istilahnya membuat model baru gitu ya, menemukan gitu ya istilahnya. Nah, jadi makanya saya latih kalian itu detail, basic gitu ya. Kalau dengan saya makanya kalian akan belajar basic science itu karena
karena kalian kalau sudah paham basic science, kalian bisa membuat model atau menemukan metode atau modifikasi metode gitu ya. Harapan saya seperti itu. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan apapun, praktikum kah atau dunia kerja gitu ya, ketika basic science-nya kalian kuat, kalian bisa mempropos metode sendiri gitu ya, mengembangkan. Jadi nggak hanya ikut saja gitu ya. Nah, kalau ada yang lebih bagus, lebih simpel, lebih murah, ngapain enggak gitu kan? Ya. Jadi ini adalah beberapa metode non konvensional yang memang harus kalian tahu gitu ya. Jadi di dunia sekarang perkembangannya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita di Indonesia masih hanya sekedar pati menggunakan Vehling atau menggunakan Benedict gitu ya. Nah, itu mungkin kalian sudah perlu pikirkan lagi gitu ya. Kita ini sudah sampai sejauh mana gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini juga menggunakan infrared. Ya, ini dia menggunakan infrared dan masih baru juga tahun kemarin, 1 tahun yang lalu. Dari Cina juga kebetulan gitu ya. Nah, kalau ini saya kurang tahu nih, maksudnya nggak terlalu dekat gitu ya. Nah, jadi kalau ini juga sama, dia menggunakan kombinasi antara sinar infrared dengan imaging analysis. Nah, kira-kira alatnya seperti ini. Kira-kira alatnya seperti ini gitu ya. Jadi sampel itu taruh di sini. Ini adalah plate untuk menaruh sampel yang akan ditentukan kadar patinya atau kadar amilumnya gitu ya. Nah, pengolahan datanya kira-kira seperti ini. Saya gambarkan, saya beri ilustrasi seperti ini. Untuk mengolah image analisisnya. Jadi beda dengan yang pertama tadi gitu ya. Nah, kalau yang pertama tadi full murni image analysis, tapi kalau ini kita menggunakan kombinasi antara cahaya near infrared, cahaya inframerah dekat gitu ya, dengan image analysis. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau kalian lihat nanti bisa kalian cek gitu ya di jurnal atau baca sendiri gitu ya, detailnya seperti apa. Kok bisa dia terinspirasi atau dapat ide seperti itu gitu ya. Jadi alatnya cukup simpel gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan ini, kalian bisa cepat gitu ya. Secara cepat ya langsung tahu gitu ya, kadar patinya sekian. Tapi kalau kalian uji Vehling juga lama kan. Mungkin keluarnya berapa menit atau berapa jam gitu ya. Dan itu pun kalian juga masih perlu standarisasi gitu kan ya. Nah, ada beberapa kelemahan memang gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa metode non konvensional untuk menentukan pati. Ya, tadi jadi tugas kalian adalah cari metode lain gitu ya, selain 3 ini gitu ya. Boleh konvensional, boleh non konvensional. Nah, kalian bisa cari gitu ya. Ini kalau 3 yang saya berikan contoh ini adalah metode non konvensional. Nah, jadi udah advance gitu ya. Nah, sedangkan untuk aplikasinya, menentukan pati itu macam-macam gitu ya. Misalnya menentukan kadar pati itu untuk hasil ekstrak di ini tanaman. Ini ada batang dan buah ya. Jadi dari hasil ekstrak buah atau batang gen batang gitu ya, dari Microcos paniculata gitu ya. Nah, jadi dia pengen menentukan berapa sih ekstrak batang dan buah Microcos paniculata ini, kadar patinya berapa. Nah, dia juga melakukan uji Vehling gitu ya, jangan salah gitu ya. Jadi uji Vehling pun masih dilakukan gitu ya. Nah, kalau ini adalah yang sebelah kiri, BME itu adalah batang gitu ya, dari batangnya. Kalau FME itu adalah dari buahnya. Jadi dari uji Vehling itu dia tahu kalau positif itu artinya ada gitu ya, ada amilum gitu ya. Kalau negatif artinya nggak ada. Nah, jadi dia tahu, oh ternyata ada amilum ada di batang itu ada, tapi di buah nggak ada gitu ya. Nah, jangan salah, jadi tetap dipakai. Ini juga dipakai gitu ya. Terus aplikasi yang lain apa sih gitu kan? Uji amilum gitu ya. Nah, yang nggak kalah penting adalah ini penentuan sampel di madu. Jadi ini kebetulan ada teman gitu ya, kolega gitu ya. Nah, jadi si Al Johar gitu ya, dari King Saud KSU gitu ya, King Saud University. Harusnya kalian dengar gitu ya, karena ini adalah universitas yang cukup populer gitu ya, King Saud University di Riyadh sana di Arab Saudi. Nah, Al Johar ini dia mencoba mengaplikasikan penentuan pati itu untuk menentukan physical atau screening atau hasil atau kualitas dari madu ya. Nah, secara umum gambaran penelitiannya seperti ini. Jadi dia mencari, jadi madu yang dijual di Arab itu ada dari beberapa negara impor gitu. Ada yang dari impor, ada yang dari lokal.
impor. Ada yang impor dari Australia, ada yang impor dari Cina, ada yang impor dari Eropa, gitu ya, ada yang impor dari Amerika, gitu ya. Nah, nomor-nomor ini saya berikan di sini. Gitu. Impornya dari mana? 1 sampai 7 ya mungkin dari lokal gitu ya. Nah, ada yang dari supermarket tapi dia diperoleh dari impor, nomor 11, 12, 13, 14. Ketika dilakukan uji failing, ya ini prosedurnya. Kalian bisa bandingkan uji failing yang kita lakukan di sekarang di praktikum, di metode praktikum modul dengan yang ada dilakukan di dia gitu ya, dituliskan dia gitu ya. Sama atau tidak prinsipnya? Harusnya sama gitu ya. Nah, ini pun masih dipakai gitu ya. Nah, jadi tidak hanya metode non konvensional, metode konvensional pun masih sering dipakai gitu ya untuk beberapa peneliti gitu ya. Nah, karena mungkin masih dianggap mudah, proven ataupun masih reliable gitu ya. Nah, jadi kalian bisa bandingkan nanti atau baca detailnya ya. Kira-kira seperti ini. Sama juga larutan failing A, failing B dicampur gitu kan, diliterasi gitu kan. Nah, kalian bisa baca detailnya seperti apa. Kira-kira seperti ini metodenya yang ada di papernya dia gitu ya. Kalian bisa bandingkan sama enggak yang kita lakukan hari ini gitu ya. Terus cara menghitungnya sama enggak gitu ya. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, terus untuk aplikasi larutan failing macam-macam gitu ya. Ini yang pertama aplikasi larutan failing itu adalah untuk mensintesis. Nah, mensintesis jalannya itu secara sikloadisi. Kalau kalian kemarin belajar kimia organik mungkin sudah pernah dengar gitu ya, sikloadisi itu apa. Nah, jadi untuk membuat turunan-turunan dari ini. Nah, kira-kira seperti ini. Larutan failing A ketemu failing B gitu ya. Dicampurkan seperti tadi jadi larutan failing. Seperti ini kan bentuknya ya. Ini yang kiri adalah failing A, ini failing B, ini larutan failing. Reaksinya seperti ini. Ini ada labu, ini ada reaktan 1, reaktan 2. Di dalam labu ini sudah terisi failing dengan DIPEA. Nah, nanti reaksinya seperti ini. Di kanan. Hasilnya ada sekitar 18. Saya lupa gitu ya. Jadi dengan selektivitas macam-macam. Nah, ada yang 95%, 60%, 90% gitu ya. Nah, tergantung dari R-nya. Jadi R-nya itu beda-beda. R-nya ada yang saya warnai biru, ada yang saya warnai merah gitu ya. Nah, jadi failing sendiri juga dibuat sebagai reaksi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk indikator gitu ya, atau untuk menentukan pati gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu juga failing itu juga ternyata dipakai. Aplikasi yang kedua, failing itu dipakai untuk mengekstraksi. Kalau kemarin kita belajar ekstraksi minyak atsiri, sekarang ekstraksi untuk failing, ekstraksi untuk suatu senyawa juga kita bisa gunakan pelarutnya adalah failing gitu ya. Jadi failing kita gunakan sebagai pelarut untuk mengekstraksi. Jadi tidak hanya sekedar aquades, heksan gitu ya, etanol, metanol gitu ya. Failing pun bisa kita gunakan untuk mengekstraksi. Jadi kalau di sini kita akan mengekstraksi yang namanya fucogalactan. Itu juga termasuk glukos gitu ya. Kalau kalian belajar fucogalactan itu termasuk apa sih? Mono, di atau poli ya. Kalian bisa belajar ya. Makanya saya bilang contohnya tadi sangat banyak gitu ya. Mono, di, polisakarida itu sangat banyak gitu ya. Itu sangat banyak. Nggak hanya terbatas glukosa, sukrosa dan lain-lain gitu ya. Sangat banyak. Nah, fucogalactan ini juga termasuk gitu ya. Nah, itu diambil atau diekstraksi dari jamur yang namanya Agrosip aegirata. Nah, di kita mungkin nggak ada, ya ada mungkin tapi kalian nggak mengenal gitu ya, karena nggak umum juga gitu ya untuk kalian. Nah, ini semuanya penelitian dari Brasil gitu ya. Nah, dari jamur, diambilnya dari jamur, fucogalactanya. Jadi ingin mengambil fucogalactan dengan failing. Prosedurnya seperti ini kira-kira, kalau saya ringkas gitu ya. Jadi pertama dikeringkan dulu, terus diambil airnya, dapat ekstraknya. Ekstrak nanti ditambahkan etanol, dapat supernatan, dapat etanol yang presipitatnya diekstraksi, failing ditambahkan di sini. Di fraksi ini gitu ya. Di fraksi ini failing ditambahkan. Nah, heterogalactan atau fucogalactan tadi itu strukturnya seperti ini. Fucogalactan strukturnya seperti ini. Nah, kalian harusnya tahu ini termasuk amilosa, amilopektin atau apa gitu ya. Harusnya kalian tahu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kalian nanti kan bisa menghitung. Harapan saya nanti bisa menghitung kadar
pati secara konvensional dari metode yang nanti dibagikan datanya oleh Mbak Genta gitu ya. Nah, nanti kalian hitung, terus kalian juga jawab beberapa task itu dia. Jadi contoh-contohnya sudah saya berikan gitu ya. Mana yang termasuk non konvensional, mana yang mungkin masuk konvensional gitu ya. Nah, karena itu nanti cukup penting untuk kalian gitu ya. Cukup penting untuk kalian agar tahu ya. Jadi maksudnya karena setiap metode itu pasti ada kelemahan gitu ya. Jadi entah tadi metode non konvensional yang kalian lihat bagus sepertinya gitu ya. Misalnya imaging analysis itu bagus gitu ya. Tapi dia masih ada kelemahan gitu. Makanya mengapa penelitian itu masih berjalan gitu ya, masih disempurnakan terus gitu ya. Karena memang ada kelemahan gitu ya. Kalau dia sempurna ya nggak perlu disempurnakan gitu ya, nggak perlu dilakukan penelitian lagi gitu ya. Nah, karena memang ada kelemahan, makanya dia dilakukan penelitian terus, disempurnakan terus-terus gitu ya. Nah, karena untuk meminimalisir kelemahan atau keterbatasan gitu ya. Nah, makanya metode ini pun sama, failing juga ada keterbatasan. Salah satunya seperti yang sudah saya ceritakan tadi gitu ya, keterbatasannya failing gitu ya. Nah, jadi ini kalian jawab harusnya sudah cukup gitu ya, untuk bikin laporan akhir. Ada yang mau kalian tanyakan dari beberapa penjelasan ini? Atau dari tugas atau mungkin bentuk laporan akhir atau apa gitu ya? Ya, harusnya bisa maksimal. Ini kan laporan terakhir kalian ya di semester ini untuk kimia organik ya. Ya, harusnya bisa maksimal. Ya, laporan terakhir harus maksimal ya. Harus benar-benar bisa kalian optimalkan ya. Ada pertanyaan, Mat? Kamu, Mat? Bintang, gimana Bintang? Tadi pretest sama sekarang gimana? Gimana Gabriel yang lain gimana? Salwa, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tonur Sayani? Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi itu beberapa aplikasi gitu ya. Jadi baik dari larutannya, baik dari metode perkembangan untuk analisa pati sendiri gitu ya. Nah, terus aplikasinya apa sih analisa pati gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh yang memang harus kalian tahu gitu ya. Jadi kalian nggak hanya terkotak-kotak atau hanya tahu sekedar hari ini gitu ya. Analisa pati itu ya untuk analisa pati aja di dalam tepung gitu misalnya ya. Bukan hanya itu sebenarnya ya, lebih jauh lagi sebenarnya gitu. Nah, penggunaan filing pun juga jauh sebenarnya gitu ya. Nah, jadi filing bisa kita gunakan sebagai pelarut, bisa kita gunakan sebagai katalisator gitu ya, seperti tadi gitu ya. Nah, tergantung kalian bisa memanipulasi prosesnya enggak gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari kalian enggak? Gimana Gabriel? Ada pertanyaan enggak Gabriel? Apa yang mau ditanyakan? Nggak ada, Yang masih bingung apa? Enggak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung, apa yang masih bingung? Ya. Rizky Aisyah, gimana Rizky Aisyah? Ada yang mau ditanyakan? Tentang video praktikum atau apa gitu ya? Nah, atau ada tambahan Bu dari Bu Jayati atau Mbak Genta mungkin? Ada yang kurang mungkin? Ya, Bu Jayati atau Mbak Genta, siapa tahu ada tambahan? Sudah cukup. Enggak ada, Pak. Siapa tahu ada yang kurang loh, Bu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini tolong dijawab ya, dijadikan suatu pembahasan yang bagus gitu ya, yang runtut gitu ya. Nah, jadi saya juga berharap kalian tahu ada senyawa-senyawa ini kalian bisa gambarkan strukturnya. Terus kalau perlu malah kalian bisa menggambarkan atau membuat mekanisme reaksi gitu ya. Ketika dilakukan uji failing itu seperti apa. Nah, jadi kalian bisa tahu menjawab, oh ini positif, ini ujinya akan positif, akan negatif gitu ya. Oh ini akan membentuk endapan, akan tidak gitu ya. Nah, kalian akan bisa tahu gitu, kapan dia bisa. Nah,
Jadi tidak hanya sekedar untuk pati gitu ya. Nah, jadi metode-metode ini tuh aturan internasional gitu ya. Jadi kalau kalian belajar yang ada di modul, ya itu insya Allah nggak beda jauh, plus minus ya seperti itu gitu ya, prosedurnya untuk analisa pati dengan metode Fehling gitu ya. Ya plus minus seperti itu gitu ya. Mungkin hanya beda volumenya, volume Fehling A, Fehling B. Mungkin hanya beda sedikit di misalnya pemanasannya, suhunya atau apa. Ya bedanya dikit gitu. Tapi secara umum kalau kalian belajar prinsipnya ya sama gitu ya. Secara umum sama. Itu kan sudah internasional gitu ya. Kita sendiri di Indonesia mengadopsi dari sana gitu ya. Jadi kita sendiri bukan menciptakan, kan nggak mungkin Fehling itu dari Indonesia gitu ya. Nah, tadi kan Fehling itu penemunya dari mana? Von Fehling gitu kan. Jadi di PPT juga sudah ada gitu kan ya kalau kalian lihat tadi. Penemunya Fehling itu ya namanya Fehling gitu kan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita kalau nggak ada pertanyaan bisa langsung berikan datanya gitu ya. Ya, ini praktikum terakhir, jadi ya semoga bisa bagus lah ya untuk sekedar penutup gitu ya sebelum kalian ujian akhir praktikum gitu ya. Apalagi temanya pati ya, nggak, maksudnya temanya kan nggak terlalu sulit gitu kan. Mungkin kalian di SMA juga sudah sering gitu ya, sudah pernah apa ya jadi Fehling ini pun juga bisa digunakan sebagai dua gitu ya, kuanti dan kuali gitu ya. Jadi kalau yang kita lakukan hari ini itu adalah Fehling itu digunakan untuk kuanti, tapi bisa juga Fehling digunakan untuk kuali gitu ya, kualitatif. Nah, jadi sama, Benedict juga sama untuk penentuan atau analisa pati itu juga bisa digunakan sebagai kuanti dan kuali. Jadi kalian jangan juga hanya berpendapat atau punya pikiran Benedict itu hanya sekedar untuk kuali gitu ya, kuanti bisa gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen kreatif gitu ya, analisa pati misalnya di lab, misalnya di waktu, misalnya nanti kalau kita daring atau luring gitu ya, kalian bisa otak-atik ganti metode Fehling dengan metode Benedict gitu misalnya, bisa aja gitu ya. Kalian tentukan kadarnya, sama enggak dengan sampel yang sama, kadar pati dengan Benedict dan Fehling itu sama enggak nilainya. Nah itu namanya kalau kalian punya jiwa kepo gitu ya, nah jiwa curiosity yang tinggi gitu ya, itu kan unik gitu ya. Metode Fehling dan metode Benedict itu nanti sama nggak ketemu kadar patinya. Nah, nah, itu kan juga suatu keunikan gitu ya. Nah, kalau nggak samanya kenapa gitu ya. Tapi harusnya secara teoritis sama gitu ya. Secara teoritis sama. Kalau kalian bisa membuat modulnya gitu ya. Atau membuat jalannya step by step-nya itu harus ngapain gitu ya. Nah, jadi sama, bisa. Benedict juga bisa kita pakai. Tapi karena kita hari ini fokus di Fehling, kita bahas Fehling aja gitu.